udah baca-baca. Oh, udah baca-baca semuanya. Oke. Good job. Oke, Bapak mau tanya ke Arsya dulu deh. Arsya, sebenarnya korupsi itu menurut kamu apa sih sebenarnya kalau korupsi? Itu kayak sebuah tindakan di mana pelaku mengambil hak yang seharusnya milik orang lain sehingga merugikan orang lain maupun dirinya sendiri. Oh gitu. Yang selama ini kamu tahu ya? Iya. Itu sama juga dengan mencuri dong nih. Iya, mencuri. Bedanya dengan korupsi apa dengan mencuri? Apa ya? Saya mungkin tahu. Beda nggak sih mencuri sama korupsi gitu? Sama-sama mengambil hak orang lain juga ya? Iya, sama-sama. Mereka sama. Kalau artiannya itu sama. Sama. Korupsi dan mencuri itu Oh, sama. bedanya apa? Gak ada bedanya sih. Gak ada bedanya? Sama. Sama aja ya? Sama. Tanpa... Misalnya korupsi itu mencakup hal yang lebih banyak gitu. Oh gitu. Kalau di dalam di dunia pendidikan khususnya di sekolah kita gitu ya, menurut kamu mencontek termasuk korupsi nggak? Korupsi. Kenapa begitu? Ya. Apa ya? Apa harusnya? Jadi misalnya murid yang udah belajar gitu kan buat ujian, Iya. Jawabannya tuh dilihat kan sama temennya gitu, Iya. malas nggak belajar gitu ya, iya kasihan kan yang udah belajar susah-susah, nilainya masa bisa kalah sama yang temennya yang malas nggak belajar gitu. Mungkin itu salah satunya. Betul, Ray gitu ya. Iya. Jadi di sekolah itu mencontek termasuk korupsi. Iya. Karena apa? Itu tadi mengambil jawaban teman yang lain, mungkin gitu kali ya. Iya. Ya. Oke, bisa sih kemungkinan diambil contoh seperti itu. Terus apalagi selain mencontek? Datang telat. Iya. Kenapa datang telat termasuk korupsi? Korupsi waktu. Korupsi waktu. Harusnya jam berapa kita masuk? Kita masuk 6.50. 6.50. Ternyata masih ada yang masuk jam 6.52. 6.52 atau sampai ada jam 7 jam 7 lewat kadangnya. Ada. Dan ternyata masih banyak yang datangnya terlambat. Iya. Terus menurut kamu gimana itu teman-teman yang seperti itu? Apakah mereka menyadari bahwa itu salah atau itu kok termasuk korupsi? Pernah nanya nggak sih kepada mereka? Kan kalau OSIS kan tugasnya gitu. Iya. Ya? Kalau misalnya untuk bertanya sih belum. Cuman kalau yang Raya lihat nih kalau misalnya yang pertama yang benar-benar nyesel telat tuh dia nggak akan berani buat telat lagi. Tapi ada juga yang nganggep kayak mentang-mentang rumahnya dekat gitu. Iya, Jadi iya. dia menyepelekan waktu. Betul. Itu juga termasuk korupsi waktu. Jadi dia biasa aja gitu ya. Iya. Biasa aja. Karena korupsi itu kan begitu, nah. Jadi kalau sesuatu yang dianggap biasa dan tidak ada teguran, biasanya terus jalan. Seperti gini loh, misalkan suatu saat kita pindah ke suatu tempat yang dimana misalkan kita punya rumah di sebelah kita ada peternakan kerbau gitu ya. Iya. Dan bau kan itu. Iya. Nah, banget kan, Iya. bau banget. Kemudian sehari dua hari, tahan baunya, nggak tahan. Terus hari berikutnya, karena udah terbiasa dengan bau tadi, akhirnya Biasa udah aja. biasa aja. Gitu. Mungkin itu kali ya bisa dianalogikan Iya. seperti Iya, itu. bisa jadi. Orang yang melakukan kejahatan, baik kecil besar itu ya, ketika udah terbiasa dengan itu, maka dia udah nggak ada perasaan apa namanya, ya tadi bau lah apalah gitu kan. Ya. Apa itu berdosa atau tidak, itu halal atau haram, makanya terus terjadi begitu. Kayak ini mungkin karena kayak apa? Karena ya udah paling cuma ditahan berapa 10 menit 15 menit, ya udah bisa masuk kelas. Betul ya Raya, berarti sanksinya yang kurang. Sanksinya Mau kasih sanksi fisik juga rasanya Tetep kayak aja. nggak enak gitu Iya. Pak. betul, karena memang nggak boleh fisik ya. Iya. Jadi sebaiknya gimana tuh kalau yang mereka yang sering korupsi waktu? Gimana caranya? Itu kalau misalnya hanya sosialisasi saja kan kita nggak tahu akan masuk kuping kanan keluar kuping kiri atau diresap gitu. Sosialisasi aja nggak cukup, dikasih sanksi aja tetap ngulang. Itu saya bingung. Harus gimana? Berarti semua bingung ya. Iya. Jangankan di sekolah, jangankan di tingkat lebih levelnya tinggi gitu kan. Di sekolah aja kan begitu kan. Iya. Makanya itu tadi pendidikan korupsi, pentingnya pendidikan korupsi seperti itu. Oleh karena itu kita kena nih rencananya mau ngadain kantin kejujuran ya. Oh, Iya. Pernah dengar gak kantin Ya kejujuran? kemarin kelas itu diumumin ya sama Iya Anies, betul. Pak, kalau Jadi
seberapa jujurkah kita? Nah, dengan hal yang kecil tadi. Kalau udah hal kecil itu tidak bisa terbiasa dengan hal seperti itu, maka akan menjadi sebuah kebiasaan yang jelek. Oleh karena itu mungkin nanti ya dengan kantin kejujuran itu, insya Allah mungkin bisa terbantukan atau solusinya, salah satu solusi untuk menangkal gitu ya namanya korupsi. Kemudian apalagi itu tidak disiplin juga termasuk ya? Ya. Kenapa bisa tidak disiplin termasuk korupsi juga? Korupsi waktu juga sih. Korupsi Pak. waktu juga? Iya. Yang lain jadi tertunda gitu gara-gara satu orang ini susah diatur apa gimana, kayak kan biasa kalau saya literasi susah, ada yang susah diatur kan jadinya waktu membacanya kepotong gitu kan. Termasuk korupsi waktu juga ya, bagian dari korupsi waktu. Menurut Raya, sebenarnya kenapa terjadi korupsi atau penyebab utama terjadinya korupsi itu apa? Menurut Raya ada apa? Yang pertama tadi kata Bapak itu, karena sudah terbiasa. Betul. Terus apa lagi? Terus ya ada rasa kayak serakah gitu. Keserakahan. Ya. Serakah. Kayak misalnya kamu nemu duit di bawah 50.000. Iya. Kan kalau nggak ada yang lihat langsung aja diambil ambil gitu. aja. Terus apa lagi? Karena Arsa pada itu? Apa ya? Gini, mungkin Bapak bisa menambahkan. Jadi kalau ada kesempatan, gitu. Ya. Orang kalau ada kesempatan dan ada niat gitu ya. iya, niat itu paling utama. Tapi kalau ada niat nggak ada kesempatan nggak jadi korupsi. Iya. Tapi kalau ada kesempatan, ada niat, ya jadi. Iya. Perbuatan apapun ya nggak termasuk korupsi Iya. aja sih sebenarnya. Keserakahan, udah tadi sebutin ya berarti ya. Kenapa? Karena sifat manusia diberikan satu gunung emas sekalipun dia akan meminta lagi dan lagi, atau sama juga seperti meminum air laut. Pernah nggak orang kalau minum air laut terasa haus terus kan? Iya, Nggak pernah terasa kenyang atau apa namanya, pengennya minum lagi. Iya. Nah mungkin itu gambarannya seperti itu. Bener nggak gitu? Bener-bener. Bener ya. Iya. Jadi ada keserakahan, terus kebutuhan, faktor ekonomi, terus apa namanya, ada kesempatan dan niat. Kemudian kalau kita dalam dunia pendidikan ya, motif-motif pelaku korupsi itu sebenarnya apa sih motifnya? Ada 3 motif. Apa? Nyebut. Terpaksa, memaksa dan dipaksa. Iya. Terpaksa, maksudnya gimana ini terpaksa? Terpaksa Ya. melakukannya? Iya, karena kata Bapak tadi Ekonomi. bisa aja. Yang lihat kesempatan gitu, lumayan lah. Jadi tidak peduli norma-norma agama, norma-norma sosial. Yang penting hari ini dapat duit Iya. gitu. Mungkin itu ya. Bisa jajan. Iya, Itu dalam dunia pendidikan kayak gitu mungkin. Saya kan terjadi pencurian atau terjadinya itu kan pencurian termasuk ya korupsi. Iya. Kan sekarang banyak nih yang kejadian, ada yang ini uangnya hilang lah, Iya. HP-nya hilang lah. Nah itu kan ada yang ngambil kan. Iya. Itu tadi mungkin ada kesempatan juga. Terus ada yang keterpaksaan juga tadi ya. Iya. Terpaksa saya ngambil karena itu tadi nggak punya Uang. ongkos atau sesuatu yang jelek kita nggak larang atau kita nggak push gitu ya, kita dorong gitu ya, ya mungkin akan merajalela. Makanya kalau kamu punya kekuatan untuk melawan kejahatan gitu ya, maka lawanlah dengan tanganmu atau kekuasaanmu gitu. Ketika kamu kuat, maka mereka juga akan mundur gitu. Iya. Tapi sebaliknya kalau kita lemah, maka akan dibiarkan terus terjadi. Itu. Makanya kita di 13 ini itu tadi sering membiasakan hal-hal yang baik. Iya. Ya. Seperti itu tadi apa? Ya kita udah berjalan lah, bagus gitu ya. Artinya gini, setiap ada yang berbuat, ya tadi misalkan ada yang membawa plastik kiloan atau apa tadi dicatat gitu kan. Iya. Maka nggak akan lagi atau berkurang malah kan. Iya. Itu salah satu contoh di 13 ya. Terus kemudian dipaksa untuk apa tuh maksudnya dipaksa untuk berbuat itu gitu, dipaksa dengan siapa? Dirinya sendiri atau orang lain gitu. Ya bisa aja mungkin kayak yang tadi Iya. dipaksa untuk memberikan jawaban ujian misalnya gitu kan.
Kan kalau Korban. dari sisi korban ini. Nah, dari sisi korbannya Iya, dipaksa ya, dipaksa, ini dari sisi korban. bukan dari pelakunya gitu kan. Iya. Kalau Oke. pelaku baru memaksa. Terus, oke, itu kan kita udah membahas tadi ya tentang korupsi segala macam gitu ya. Ya. Jadi kita pengen tahu nih sebenarnya solusi di 13 kira-kira rencananya mau apa nih penanggulangi agar tidak terjadi korupsi di khususnya di 13. 13, Raya mungkin punya ide apa gimana nanti? Ya, tadi Bapak juga bilang kan, mengadakan yang namanya kantin kejujuran nih, Iya. buat ngetes kayak anak-anak ini jujur atau enggak gitu. Caranya bagaimana Raya kalau lihat dengan jumlah yang sama mungkin ya? Misalkan gini loh, keuntungannya berapa? Misalkan contoh misalkan barangnya apa nih? Ya, mungkin snack. Snack ya. Snack. Dengan modal berapa misalkan? Modalnya mungkin bisa aja 50.000. 50.000 contoh ya, 50.000. Terus kira-kira uang yang akan kembali misalkan 50.000 atau kurang gitu ya mungkin ya dari Iya, situ ya, dari jumlah situ ya. Itu Kalau ternyata sama jumlahnya berarti jujur. efek dari ininya kantin kejujuran itu berarti ada ya. Ada. Tapi ternyata nggak 50.000 kurang misalkan atau 20.000 berarti Masih ada. masih Masih ada. ada. Nah itu salah satu mungkin ya bisa. Terus apa lagi? Kurikulum. Pembelajaran kurikulum. Contohnya kayak gimana? Ya, gimana ya? Coba. Ya membangun kayak buat kurikulum yang buat siswa-siswi itu paham tentang ruginya kalau kita ngelakuin korupsi. Oke. Ruginya itu dampaknya itu ke siapa aja sih gitu. Terus apa lagi? Ya. Ada lagi? Itu juga sih sosialisasi tentang pendidikan anti korupsi gitu kan, ngapa korupsi itu buruk gitu, kenapa itu merugikan banyak orang. Ya. Ya. Berarti di 13 ini sudah ada kurikulum yang khusus untuk menanggulangi korupsi. Insya Allah udah mulai berjalan ya. Pak Daru gimana? Yang udah mulai ada, udah kurikulum, udah ada kurikulum khusus korupsi udah ada. Jadi insya Allah nanti, nah salah satunya ini nih kita memberikan sosialisasi melalui podcast itu salah satunya. Jadi agar anak-anak atau siswa-siswi kelas 7, 8, 9 mengerti tentang bahayanya korupsi Iya. gitu. Iya. Dan dapat membangun 9 pilar karakter. Apa itu contohnya? Apa tuh? Ayo sebutin. Yang pertama, sebutin. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, Ya. kejujuran atau amanah, diplomatis, terus keempat hormat dan santun, kelima dermawan, suka menolong, Suka tolong menolong. ya suka tolong menolong Iya. dan gotong royong, Kerjasama. Ya. keenam terus Yang keenam, percaya diri dan bekerja keras. Iya. 7 kepemimpinan dan Dan? keadilan. Oke. 8 baik dan rendah hati. Dan yang terakhir tuh karakter toleransi, kedamaian dan kesatuan. Oke, jadi 9 pilar ini ya. 9 pilar. Jadi karakter. kalau 9 pilar ini diterapkan, itu salah satunya cara untuk menanggulangi korupsi khususnya di 13 Iya, sekolah kita tercinta. khususnya di 13. Baik, Bapak senang sekali ya bisa berbagi ya, kemudian bisa ngobrol banyak bersama Raya dan Arsya, oke. Dan insya Allah ya kita kalau udah bertekad kuat itu, insya Allah kita dapat menanggulangi. Ya salah satunya gini loh, walaupun ini hal yang kecil menurut orang lain kecil, Iya. tapi ini bisa jadi menjadi satu momentum ya, cara walaupun ya nggak seberapa gitu ya, seperti kisah Nabi Ibrahim gitu ya, ketika dia dibakar gitu ya. Iya. Iya. Ya kan ada burung pipit gitu kan. Iya. Kecil loh, bayangin burung pipit kecil. Tapi dia dengan caranya dia gitu ya, Iya. mengambil air ya paling berapa ya, dicipratin gitu kan. Walaupun gak ada efeknya, tapi kata burung pipit apa alasannya? Setidaknya saya sudah mencoba dan berusaha. Daripada saya diam, Nggak ngebantuin sama nggak bantu sama sekali. Lebih baik mana? Ya, Berusaha dan mencoba. Ada usaha. Nah inilah salah satu bentuk usaha kita
Betul nggak Raya? Betul. Oke, sebelum kita mengakhiri podcast hari ini, ada pesan dari Arsha atau Raya dulu? Silakan. Udah. Untuk teman-teman semua yang menyaksikan podcast kita hari ini, luar biasa ya hari ini. Iya. Iya. Bapak juga mulai dari ini lagi ya, dari waktu itu kan sering podcast juga ya bersama Pak Daru juga. Ketika pandemi ya, Iya. masih Iya. pandemi. Masih pandai. Dan udah jarang sekarang podcast lagi. Dan sekarang kembali lagi podcast gitu. Iya. Dan alhamdulillah ya suatu hal yang luar biasa buat khususnya Bapak juga buat Raya dan Arsha. Silakan Raya. Oke, silakan. Oke. Pesannya kalau sebisa mungkin jangan melakukan yang namanya korupsi di sekolah. Oke. Terus Belajar yang rajin. Menyonteknya dikurang-kurangin lah ya. Dan ke diri sendiri juga ya ke berarti. diri ya? sendiri, iya, saya sendiri juga jangan nyontek. Dan buat orang lain juga gitu. Kan yang penting diri sendiri lo bener ya. Ya, mulai dari Baru diri orang sendiri. lain. Mulai dari diri kita dari sendiri. diri sendiri. Betul kan? Iya. Arsha apa? Kalau saya sih ya kan kalau semuanya kan pasti dimulai dari masa kecil kan, gitu, Ya. pendidikan. Betul. Kalau saya dari kecilnya juga udah nggak benar, ntar kedepannya ya nggak benar juga gitu. Jadi ya Dari sejak dini ya. nanti bisa merugikan orang lain banyak di masa depan gitu. Jadi ya dikurangin lah gitu korupsinya, kalau bisa dihilangin. Betul Arsha. Ya. Jadi luar biasa ya kalian berdua ya punya punya komitmen ya. Iya. Mudah-mudahan komitmennya itu bisa menjadi inspirasi buat kawan-kawan yang lain ya.